disebutkan harus ada dan hendaklah berhati-hati sehabis hati-hati di sini atas yang demikian. Diperhatikan wujud-wujud di sini. Diperhatikan dengan baik. Apa yang kita gunakan di saat di sana, harta yang kita gunakan apakah yang halal atau haram, nah itu harus diperhatikan. Dan inna alladhi ya'udja bil malil haram la yaqbalu hajjahu hajjahu. Karena sesungguhnya orang yang berhaji dengan harta yang haram kadang menerima Allah akan hajinya. Artinya hajinya tidak diterima Allah, berarti hajinya mardud. Kadang mabrur, mardud, haji mardud. Haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan nyangka kita artinya ini orang ya kan, aku nih berhaji 9 tahun, tapi kita kadang tahu ya kan, harta kita itu ada tanah haram, ada tanah haram atau baik. Nah, harus diperhatikan. Apalagi haram sabuk buatnya harta yang kita bawa tadi. Nah, itu. Alhamdulillah ya kan, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hajinya. Walidha lamma 'inda ihramihi yaqulu subhanahu, dan ketika dia memanjatkan takbir ketika ihramnya ya kan, yaqulu lahu subhanahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya la labbaik wa la sa'daik. Ajar Allah Ta'ala. Dan kita labbaik Allahumma labbaik bertakbir terus misalnya, tapi jamaah ta'ala ada jamaah ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, jadi jamaah ta'ala labbaik tidak ada, jadinya kata kalimat jamaah ta'ala. Labbaik itu artinya ya kan, sambutlah kedatanganku ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, jadi artinya kan, jadi jamaah ta'ala jamaah kata kalimat dan labbaik wa sa'alaik, dan keadaan keberuntungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika haram, ongkos haram di sini. Orang yang Tuhan haram, kendaraanmu haram ya Allah. Allah yang Maha tahu ya. Jangan tanya Tuhan. Ibaratnya kan kita mempersoalkan kendaraan kita, tapi kan duitnya, keperhatikannya duit. Nah, jadi yang antara orang yang Tuhan kendaraanmu haram ya Allah, artinya ongkosnya duit kita memperhatikan, nah duit haram di sini. Wahud juga ghairul mabrur, dan haji mu'ajjal muhtalan kadang mabrur, artinya mardud kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus perhatikan harta. Ya, kalau saya haji kita di ibadah hari-hari sembahyang, bersedekah dan sebagainya, kalau harta haram yang kita gunakan, harta haram yang kita masukkan ke dalam kalung kita, Allah akan menerima ibadah kita. Nah, itu. Bagi haji, apalagi haji tanggungan biayanya. Kita bersedekah dengan apa yang lain sebagai ibadah kita ada diterima Allah kalau kita menggunakan harta yang haram ataupun kita memakan harta yang haram. Kullu nafsin nabata min haram fanaru dami hajar. Setiap ialah daging yang tumbuh di awal kita dari harta yang haram, maka api neraka yang pantas menjilatnya aja sedikit. Jadi perlu benar perhatikan, perlu benar perhatikan masalah pemakan kita. Hasilnya dari mana? Nah, itu hati-hati. Banyak orang sebenarnya tidak orang membagi orang sugi, tapi kita tahu sedikit. Bandar itu, bandar narkoba, sugih orangnya, tahu sugihnya asal dari itu. Kita tahu dari sini gitu aja, dari sini, berbagi sini. Nah, ini beras taruh, kita harus piring salak, ya, kita harus salak biar aja, salak piring, salak sepiringnya ini jarang, salak satu rak. Minyak goreng 2 liter dan yang sebagainya. Nah itu kita tahu dari itu ya kan, ada yang kadang ambil pokoknya gitu. Ada baju terangkat ada banyak gitu. Karena tersinggung orang lain
ya orang akan ibadahnya, ya kan? Aman orang melihat magwala ko ito kaya nahanap kanya harap kan harap dah hantuk terus saya nanti awalnya makan kirnya ujarnya ada tahu ya orang berbagi berapa tempatnya nah itu habis masih dia nancap sini terbagi kan benar apanya kita mengkorbankan sedekah tahun sini dua itu tiga itu sampai berbagi sedikit habis. Jadi perlu diperhatikan pemakan kita. Nah, kita memberi makannya anak bini, ya kan? Dari harta yang haram misalnya ini contohnya, ya kan? Dan itu jadi tanggung jawab kita dikasih. Nah, tanggung jawab kita. Ya. Macam-macam lain hasil haram itu, adanya hanya artinya dari apa kita misalnya mencuri atau lain sebagainya, banyak yang macamnya, ya, macamnya banyak. Kalau sedih aja kan korupsi, mencuri juga kan, mencuri, ya, tapi kalau banyak yang lain, ya, istilahnya belain, padahal yang mencuri juga kan, nah, nah, alhamdulillah kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat kepada siapa yang jadi tanggungan kita saat di dunia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kami itu adalah seorang pemimpin di sini Nabi. Maka kamu akan pasti ditanyai akan kepemimpinanmu itu di sini. Kalau kita di keluarga, rumah tangga, ya kan kepala rumah tangga ya kan, abah nih, bapak, sebagai ayah. Artinya pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau di RT, Pak RT, RW, Pak RW dan ke atas dan di mana. Jadi kita semuanya seorang pemimpin. Jadi harus diperhatikan kawan rakyatnya itu tentang apa. Rakyat kita siapa? Di rumah, anak bini, dan lain sebagainya yang membuat kawan kita. Jadi harus diperhatikan. Artinya pemakan kita yang halal dan haram harus diperhatikan. Apalagi kalau dia tidak menggunakan peribadah, jangan sampai ya Allah kita gunakan peribadah harta yang haram tadi. Wa yaqulu ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata berfirman, "Lilladzi ya'khudhu min mali halal idza lam tabda baik wa sa'alaik zalika halal." Ya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berhaji dengan harta yang halal, idza lamma apabila dia bertakbir labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik jangan takbir lalu dia Allah Ta'ala kata Allah menyahut labbaik wa sa'alaika diterima Allah haji kamu menerima ya Allah Ta'ala dan kamu mendapatkan keberuntungan ya Allah Ta'ala zalika halal hartamu halal ya Allah Ta'ala rahilatuka halal kendaraanmu halal bahajju hajjah yahujud wahajjuka mabrurun di sini dan hajimu mabrurun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita harus betul-betul memperhatikan dengan apa yang kita gunakan harta tersebut dari haramkan dengan harta. Kadzalika wadafin khabar dan seperti itu pula mengatakan hadis ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liyakun musafir dan haji thayyibun nafsi dan hendaknya orang yang musafir ke Baitullah itu orang yang hendak melaksanakan ibadah haji itu dia sendiri thayyibun nafsi hatinya baik hatinya bersih. Makanya itu kita sebelum berhaji itu janganlah bertobat dulu ya kan banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak minta maaf, berenaan dan kalau ada orang yang kesana kita nih orang yang berenaan dulu ya. Nah jadi baik dulu diri itu hati itu bagus dulu bersih dulu hati. Nah mana belum berhaji ada suatu lagi kan orang belum berenaan dulu minta maaf, minta halam dan kayak itu. Supaya di saat berhaji hati itu sudah bersih, diri kita itu sudah bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Thayyibun nafsi bima yusiquhu min al-baqi bis
safarihi, daripada apa yang ia patahkan daripada hartanya pada musafirnya, pada saat musafirnya. Baiklah, nafaqatun makhdhufatun matbu'atun bil khabar. Nah, bahwasanya nafaqatun makhdhufatun matbu'atun bil khairi, karena bahwasanya nafaqah yang ditinggalkan, yang artinya diikutkan dengan kebaikan, wal barakati wal yusri was sa'ah, karena bahwasanya itu adalah nafaqah jasmani, nafaqah yang kita makhlufah, yang digantikan jasmani, matbu'atun bil khairi, yang diikutkan dengan kebaikan, wal barakah dan keberkahan, wal yusri dan kemudahan, was sa'ati dan keluasan. Jadi harus diperhatikan di sini, harus baik apakah kita tadi. Wa qad warada anna nasabata fi haji kan nasabati fi sabilillah. Karena sebelum datang di sini bahwasanya mendapat hadis bahwasanya nafkah pada haji itu di sini ongkos kita ini pada saat berhaji itu kan nasabati fi sabilillah, sama nafkah kita saat sabilillah. Artinya saat kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama di sini. Karena orang berjuang itu artinya uyuh. Berjihad di jalan Allah itu uyuh, capek. Ya kan? Panas. Nah, maka saat orang berhaji itu kan uyuh tuh. Terkadang kita berjalan bertisnya tuh namun dan terjemah. Nah, badari kan ibaratnya orang berjalan gitu, berjalan. Ya, hendak ke masjid berjalan. Jangan terkadang hendak misalnya karena ke Arafah, jangan berjalan kaki saja. Nah, berjalan. Jadi makanya nafkah orang mengurus haji itu nilainya sama sama dengan nafkah atau dikita biaya saat perang fisabilillah. Nah, itu nilainya dikita pahalanya. Makanya harus yang baik. Ad-dirhamu bisab'ati mi'atin. Nah, ya kan? Bisa dinilai ad-dirham bisab'ati mi'atin dengan 700 dirham. Wa manakala haji wa mu'asyir, manakala haji itu mudah, saya bagi benih fi tawsiqin nasaqah halal suqara. Yang di sini amunnya haji itu mudah, hanya sendiri ya kan? Ada perlu ongkos yang banyak, tapi kita banyak diisi duit. Sedangkan haji yang kita lakukan artinya kalau perlu ongkos yang banyak, misalnya maka hanya sendiri bagi balik, maka hendaknya bersungguh-sungguh fi tawsiqin nasaqah halal suqara wal masakin. Nah, meluaskan pada nafkah si fakir dan miskin. Kita bisa dapat maksudnya lebihan banyak bawa duit misalnya, ya. Sedangkan ongkos kita haji kadang-kadang mahal misalnya. Nah, maka perbanyaklah untuk bersedekah kepada fakir miskin di sana. Wa badal ma'ruf bi ta'azai, dan mencurahkan kebaikan bagi orang yang lemah. Artinya kalau ada orang susah misalnya, ya kita bantu. Ya kan di sana tuh banyak tuh orang yang di kita. Ya kayak kita di sini aja buat pengemis, ada yang di sana kan. Nah, jadi kita bagi Maria misalnya itu senang banget orang. Nah, sudah berarti lah, tahu banget. Orang kuliahnya haji. Ini pulangnya baru lagi. Nah, itu tadi. Wal mutimina khususan fi haula'i wa li ghairi min al-muslimin 'umuman mukhlishan fi dzalika lillahi rabbil alamin. Dan itu bagi azai wal muqimin, bagi orang lemah dan yang artinya sedikit hartanya, khususan khusus di haula'i, bagi mereka-mereka yang ada di sana, wa li ghairihim, dan selain mereka minal muslimin, daripada orang Islam. Siapanya yang mana artinya miskin, orang yang fakir miskin, yang mana lemah, orang yang artinya perlu bantuan.
ya, yang sedikit harganya daripada orang Islam, maka kita menolongnya, kita membantunya di sana. Umuman secara umum, mukhlishan keadaannya ikhlas kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lidzalika lillahi rabbil alamin. Kalau Ta'ala kita membantu orang tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ikhlas kita, harus ikhlas kita. Wa bi sabri mutawdi'an, dan hendaklah saat musafirnya di saat perjalanannya adalah mutawadi'an, mutakhasyi'an, mutamassikan. Jangan mutawadi'annya kita rendah hati kita. Rendah hati artinya baik kalau orang tidak sombong kita, ada tanggap kalau orang yang sombong. Itu. Ya, ini macam-macam terkadang ada yang merasa harap di sana ya kan, ada yang sajatoh dan jiwa ya kan, hati-hati. Jadi harus tawadhu'an, jadi harus tawadhu' rendah hati kita. Jangan baik perangai kita di sana. Mutakhasyi'an, khusyuk dalam beribadah, jangan mikirkan yang lain-lain kita. Masalah belanja itu kayak dulu. Karena juga belanja gampang aja dulu belanja. Karena ada waktunya yang penting ibadah yang kita hadapi dahulu. Ya, masalah belanja itu gampang aja kita. Ibadah untuk ibadah selesai, kalau sudah janganlah belanja itu terserah aja. Namun belanjanya harus hati-hati gimana? Ini bagi bini-bini ya, jangan belanja sorangan. Jadi diculik orangnya kan situ. Orang Arab. Orang Arab lah. Harus semuanya mana? Bagi bisa kecil ya sogir-sogir juga bini-bininya. Itu mudah benar. Jadi Pekawan berdua bertiga ya. Tapi ya biasanya kan orang pas di sana kan biasanya kan berjualan untuk pendatang bertahan juga dari mana kan, dari Pakistan kan, dari mana kan. Nah itu pendapatnya tadi. Kalau orang Arab sana asli jarang berdagang, ya sepi-sepi jadi sih udah mau. Kayak musim haji ini kayaknya haji sebentar udah. Kalau ibaratnya nak ke Baitullah di hari-hari aja jagoannya. Jadi di musim haji ini kosong rumahnya tuh disewakannya. Ini kemana? Rekreasi. Di Indonesia kan rekreasi, ya kan ke Australia ya rekreasi, keluarnya, ya rumahnya tuh pembantunya aja, yang di rumahnya tuh disewakannya, kalau orang nomor haji itu disewakannya, apa duitnya, itu aja. Kalau berdagang itu kan dari orang Arab asli kan, orang Arab asli kan, berdagang itu kan orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Yaman, berdagang di situ, ada orang Indonesia juga ya kan. Namun orang aslinya sana, orang kotanya sana, ya keluar ya musim haji. Jadi rumah itu disewakannya, gedungnya berapa tingkat, jadi sewakannya. Kalau orang udah haji itu berapa hari misalnya kan sebulan, ya keluarnya. Kalau maunya di situ keluar, keluar ke sana. Nah, biar kawan dia nanti bisa. Nambah haji di Surabaya, belum tahu ini mau buat Arabnya keluarannya. Rekreasi kemana? Ya, kalau mau sih itu dokter kan. Jadi membantu-membantunya. Jadi rumah tuh mana yang jagain? Itu. Jadi dapat duitnya kan itu pintar ya kan? Namanya tuh pikiran sih tujuannya itu kayak itu. Jadi musim haji banyak tuh jutaan orang kan datang. Keluarannya kemana? Yang penting ada di situ, ada di rumah dulu dia. Nah jadi tadi jangan soalkan kalau pimpinnya khususnya kan yang soalkan anak belanja. Ada orang bisa orang mana kan itu belanja segalanya. Nah juga kan ya jenisnya yang bukaan buatnya. Jadi belanja di situ. Nah akhirnya jadi harus dijaga. Nah punya kawan membeli belanja ya jangan soalkan itu. Jangan salah karena hati-hati juga mana tuh di WC umum tuh nah jangan kerja misalnya kata aja mana nang bawah tanah
itu ada itu bisa aja latihan yang bareng jadi binian doang biasanya heran demi top ya kan bercakap dia dikira binian sekali masuk ke situ tangkapnya misalnya nyamper bisa orang yang nakal-nakal juga nyamper jadi binian pada anak-anak itu tadi sudah cekoknya apa yang itu. Nah jadi hati-hati. Nah kalau masalah itu gampang kayak aja yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita diutamakan, harus khusyuk di dalam ibadah. Jangan sampai pikirkan hal-hal yang lain, masalah dunia itu gampang aja itu. Adanya langsung boleh dia tuh lah, lawas pulang dengan ziarah pulang ya. Jadi kawannya sambil belanja, mau sudah ibadah selesai jangan aja belanja tuh. Padahal kan disuruh ya kan. Berhaji itu kan disuruh belanja ya kan ada kebiasaan tidak beneran ya kan bawa oleh-oleh nah itu jadi kan jadi sudah kayak suatu kewajiban itu membawa oleh kurbannya segala macam. Ada orang yang mau repot kadang mau nanti nunggu dulu di sini ya kan simpan di rumah dua kota misalnya ya bayar jam-jam langsung angkat 2 derajat di sini ada kan penjualan yang di toko kan. Nah, ada sudah bisnisnya, ada tasbihnya, ada sudah tasbih orang Indonesia juga. Udah dulu kan rekornya, jadi pas di sana ada belanja, boleh sudah di rumah ini begini. Nah, di rumah ini bagi pacarnya sendiri, pacar yang henna kan apa itu? Udah dulu kan di sini di Samarinda, misalnya di tempat kan tempat yang lengkapnya kan berjualan kurbannya ada segala macam kan. Nah, kalau repot nanti beban berat-berat yang ada juga orang lain ya mutanassihan ya artinya beribadah mutanassihan atau beribadah wujud-wujud beribadah gitu. Bahkan hadhihi al-awsaf maka ada sebuah sifat-sifat yang disebutkan tadi yang tadi dalam ayat mu'adad al-malik yang dalam mutatabbir sesuatu seyogyanya baginya ayat jangan afada yufidu jangan fadda yufidu ala Allahi malik al-jandar al-mutatabbir wa la yakun musabbiq hujju min mustaqbirun seyogyanya baginya yang kita itu menyerahkan sebenarnya atas Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malikul Jabbar Al-Mutakabbir sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi serahkan di sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan kita artinya keluarga yang ditinggalkan ya kan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahan artinya baik-baik aja di sana. Kita nak musafir pun aman-aman aja. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yakunu bi safarihi muhajjin al-mustakbirin, dan janganlah di saat musafirnya atau hajinya minat mustakbirin termasuk orang yang kita sombong ya kan. Nah, jangan sampai sini kita terburu mustakbirin orang merasa besar akhirnya jangan merasa orang yang sombong, karena sombong itu adalah pakaiannya Allah. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Nah, yang boleh sombong itu hanya Allah. Al-Mutakabbir itu sifat Allah. Kalau kita pakai sifat Allah, berarti kita menyayangi Allah, terpakai pakaiannya Allah. Jadi jangan, makanya kalau boleh bersifat sombong itu halal hukumnya, karena terpakai pakaiannya Allah. Hanya aku ya Allah Ta'ala yang boleh bersifat sombong. Kalau manusia bisa bersifat sombong berarti menyalahi Allah, memakai sifatnya Allah, berarti kita mencuri sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala minal mutarassihin, dan kaitan juga termasuk orang yang kita tarampuh itu orang yang melakukan yang artinya yang sia-sia, yang tak berfaedah tarampuh itu. Saat di sana, saat musafir, saat berhaji, jangan kita kelakuan kita atau hal-hal
yang kada faedah itu jangan digawe di saat di sana selama kita beribadah. Nah ini jangan aneh-aneh lah ibaratnya. Nah itu dijauhi. Wa yakunu 'indallahi minal matrudin. Maka jadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang ditolak oleh Allah. Jadinya ya di sana sombong, bangga segala macam. Terus di sana mendolikan jadi tak sia-sia yang terlalu faedah. Makanya Yesus jadilah dia itu termasuk orang yang matruni, orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak itu. Uyuhannya jadi habis apa saja. Ya kan? Hati sampai hati ya kan? Bisa dapat haji sudah kalau umroh. Tapi kita kalau tahu diterima kan ada. Nah gitu kan. Yang ianya itu seharusnya kita perhatikan. Ya, sebenarnya kulit haji yang tulang hibak sini. Mungkin ya kan, sekalinya namanya ada stiker juga. Mungkin apa gitu, boleh orang beranggaplah ini simpannya lah dalam kardus atau dalam koper ini kadang nang ciret dan apa nanti musuh digantung sini. Haji ya pak. Nggak beranggap gini kan? Nah gitu. Ya udah sia-sia caranya itu. Udah aku datang haji ya padahal tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diperhatikan betul-betul kita ada sembarangan kita datang haji ini. Adanya sekedar pulang-pulang ibadah bang beribadah apa tawaf segala macam ini tapi ada diperhatikan hal-hal yang pentingnya. Nah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang aja kan, hati senang kalau ke sana, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, innaman hajju ash'asa adhara hajji alaihi salam ala rahmah. Innaman hajju, hanya saja orang yang berhaji itu ash'asa, ya kan? Apa aja Nabi? Ash'asa itu jadi usang asing rambut acak-acakan al-mudara berdebu ya kan? Jadi orang tuh hanya kayak itu hanya uyuh jadi tak istilahnya uyuh hanya berdebu dan diterima Allah. Jadi nanti jadi pengajar nanti orang berhajinya jadi jangan ash'asa acak-acakan aja. Al-mudara artinya istilahnya uyuhnya aja yang didapat di sana. Ibadahnya ada diterima. Ya, produk kesana karena dia tuh syarat apa nih syarat tawaf mau ngajari orang aja dulu yang di situ sampai guguran orang ya mentang-mentang gancang nih tawaf misalnya anak penjabaian nih ajar aswad tapi menyakiti orang itu kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya biar aja kalau yang takdirnya kita tahu mencium hajar aswad ya sengaja cium aja biar aja empat alurnya bagaimana merusak mengarasi badan ada sebuah badan biar aja namun dasarnya menonton takdir kan kita bisa mencium hajar aswad kita cium kita sampai ya kasih bagaimana karena rasanya ya buat apa aja kita keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu ini Allah melihat hatinya orang tersebut. Bila hati orang ikhlas bersih sampai itu mereka ke sana. Nah itu. Sudah mulai asrama turun yang aku yang di Hajar Aswad. Habis tuh pakai orang Tuhan duanya. Banyak udah sudah. Kayak aku pakai orangnya. Nah banyak kayak itu sudah kan pada baik hatinya sudah. Nah itu sudah sekali kita cium-cium Hajar Aswad tapi dari caranya yang salah. Allah akan terima. Sekalipun zahirnya terciumnya yang maksud. Nah, gitu. Tapi kalau orang hatinya hanya bersih, hatinya kita apa nih baik, jangan ada niat macam-macam. Sampai gitu kita di situ, tercium aja kita dirasuk. Apa ada nih orang menolongi kan? Apa? Nah, gitu ya. Keajaiban bisa aja kita gitu. Nah, itu.
macam-macam kejadian di situ. Ada juga kawan dari kisah apa ya? Lucu juga tapi yang makan caranya pas awal berbungkuknya pakai kai penjagaan bungkuk, nah ini bisa. Jadi ada orang Arab melihat imitasinya itu ikut jelas tangan lah langsung ditutupnya sampai ke situ ya maaf caranya kawan nih ya bisa haji dan tawarnya jangan jelas banget ya paninya supaya makalnya nah bubuk kayak Tuhan betul kali bentuknya kan sana itu pengen kali jadi bubuk itu kayak orang Tuhan apa misalnya langsung lagi narik orang Arab tinggi sampai ke situ terus ya tajam mungkin kebetulan aja itu ya kalau mau biar coba ini bisa ada kayak gitu bisa ya kalian lagi buangnya kan jadiannya perhatian aja gitu pas orang sadar itu pasti kejuruhannya ya, jadi tentu ada sama aja kita belum tentu yang kita turuti itu karena kalau kita apa sih kita kesana belum tentu juga mendengarnya kisah kawan tadi bobok kayak Tuhannya pas orang turuti sebenarnya ada di juruhannya jadi ada sama lain caranya Allah menyampaikan seorang hamba ke Hajar Aswadnya. وحج عليه السلام راسم تحت قطيف رسالة لا تصلح على درهما. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji atas kendaraan yang rasif itu dengan sederhana. Watahta Qatifah risatin la tusayya ala darahima pada sampai harganya 4 dirham. Nah, ada darah. Ini Nabi berhari kan. Maqulna mangana hajat sallallahu alaihi maka mana-mana ada orang berhaji itu di sini lebih banyak tawadhu'nya di sini. Hendaknya banyak tawadhu'nya wa tamassukan beribadah kepada Allah. Wa sahih hadis yuridu bidzalika wajh Allah kana hajju atyabu. Nah, ada orang berhaji manakala ada orang berhaji itu lebih banyak tawadhu'nya di sini dan banyak ibadahnya, ya kan? Wa sahih hadis dan sederhana keadaannya di sini menghendaki yang demikian tersebut karena Allah Subhanahu wa taala kana hadduhu atyabu wa azka. Adalah hadinya di sini lebih bagus dan lebih baik di sini. Nah, itu. Kalau orang berhaji di sini banyak tawadhu'nya di sana, ya kan? Orangnya beribadah kuat di sini sana. Kalau mikirkan dunia, kalau mikirkan yang lain dan keadaan sederhana, keadaan yang bermewah-mewah sana di sini tujuannya menghendaki yang demikian tersebut karena Allah Subhanahu wa taala karena hajjuhu adalah hajinya itu atyabu lebih baik wa azka lebih bersih dan lebih bagus. Wa ajallu lebih mulia wa akmalu sama lebih sempurna. Jadi sempurna haji. Kalau kita di sana berhaji tawadhu orangnya ada sombong, kemudian artinya suka beribadah pada pernah artinya gawe sia-sia, gawiannya untuk ibadah saat di sana, ya kan? Dan keadaannya sederhana di sana, ada macam-macam yang mewah-mewah terhadap dan menghendaki ia demikian tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka ujar sidin agar Nabi hajinya adalah at-tayyibu wa azka wa ajaddu wa akmal, lebih baik, lebih sempurna, lebih mulia, lebih sempurna hajinya. Ya, jadi artinya jangan sampai kita itu termasuk orang yang ditolak hajinya gara-gara kelakuan kita saat di sana. Jadi harus bersifat tawadhu, jangan sampai bersifat mutakabbir, orang yang sombong. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali berkata Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala
seumpama seperti orang yang musafir kepada negeri akhirat. Gimana Ghazali sama orang yang berangkat ke Baitullah itu ke Makkah sana berhaji, diibaratkan seperti kita hendak ke negeri akhirat. Bagus-bagus maksudnya, baik-baik maksudnya. Kita hendak ke negeri akhirat, sama kita baik-baiknya karena kita bawa ibadah kita banyakin, ya kan? Pahala yang kita harap Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, yang kita harap kepada Allah pahala, bukan yang lain sebagainya. Nah, sama kayak itu pula haji, baik-baik hati dibalasi dosa kalau ada yang kita zalimilah orang minta ampun dulu, ya kan? Bertaubat dahulu. Nah, gitu. Jadi yang Ghazali Allah menjadikan menyamakan artinya orang yang berhaji itu seumpama orang yang hendak pergi ke negeri akhirat. Ke negeri akhiratnya kita bawa yang baik-baik, ya kan? Sanggup kita menghadap Allah yang bagus-bagus, amal ibadah, ya kan? Bukan yang ada baik. Nah, sama katanya itu ya, orang yang hendak berhaji harus dibagusi dahulu, dibaiki dahulu. Baik itu harta yang kita bawa, baik itu diri kita seorang yang hendak pulang ke sana harus berbaik-baik dahulu, berbagus-bagus dahulu. Nah, dan beredar dahulu kalau ada orang tempat terserah kita kalau orang misalnya ada orang masalahkan kita maafin dulu. Tapi jangan sementara aja. Bermaafkan dulu, karena kita sambung lah, bisa mulai haji. Kayak itu, artinya tetap kalau kita sudah kita maafkan, ya selesai kita maafkan. Ya, aku lah memaafkan kamu. Untuk haji benernya, ini mendatang haji kita berkelahi bulangnya. Itu sama aja, ada perbedaan karakternya. Apa aja kita istirahat sementara saja, bukan haji dulu aja. Karena kita mulai pulang ibadah ya kan, kayak itu. Ya, ada jadi baik karakternya. Ya, kita ini ciri orang haji mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelakuan itu berubah dari sebelumnya. Kelakuan itu berubah dari sebelum berangkat haji, ya, berbaik, karena orang itu misalnya karena ibadahnya bertambah baik. Nah, itu ciri tanda orang hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum haji misalnya ada tadi ketujuh yang mulai, artinya nih lan maulidan, sekalinya yang datang haji nah ketujuh maulidan, ya kan, ke majlis kemana-mana mandiri amsiah segala macam. Nah, itu ciri tanda hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sebelum berhaji, kada biasa kita bersubuh. Iman datang haji, ketujuh banyak musuhnya datang di masjidnya. Nah, hajud sikit jam 3:30 datang ke masjid. Nah, hajud sikitnya. Bagus jadinya, berubah berarti kan. Artinya lebih baik daripada sebelumnya. Tapi jangan juga ya, barang lain artinya ini sombong itu. Oh ini jadi bisa berhaji, baik ibadah, lalu yang sering masjid, supaya dia pulang kisahnya itu, pria pulang kisahnya. Nah itu, jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi jadi Imam Ghazali berkata Allah menjadikan orang musafir kepada haji itu disini seumpama seperti musafir kepada ke negeri akhirat. Wa yanbaghi lana an tastakhdira inda kulli 'amalin min 'amali safar. Dan seyogyanya bagimu jasihin menjadi ahli Allah Ta'ala an tastakhdira inda kulli 'amalin, untuk menghadirkan setiap amalan itu daripada amal yang musafir, ya kan, amran min umuril akhirah, akan perkara daripada segala perkara akhirat. Yuwazi wa yubasimu fadhakar inda bida'in ahli awsabi inda sazal. Jadi yuwazi wa yubasimu,
Nah, ya kan? Yang artinya yang menyerupai akan perkara akhirat, apapun itu istilah perkara-perkara akhiratnya. Jadi harus kita hadirkan amaliyah-amaliyah saat musafir, jadi menggawinya itu menggawi amalan-amalan yang kita saat musafir, jangan menggawi antara faedah di situ. Maka hendaklah mengingat pada tadzakkur inda wida'i ahli, ketika berpisah dengan keluarga wa ashabi dan sahabat-sahabat intas safari, wida'ahum akan perpisahan mereka di safaratin maut, dikatakan kayak begitu. Bisa dengan berangkat pun seolah kita hendak pergi jauh, tapi jangan beban ya. Seolah-olah aja. Jadi kita saat hendak turun haji, ya kan? Dikatakan di sini kita berpisah itu seperti seolah kita berpisah akan bertemu lagi ibaratnya. Jadi sehabis-habisnya tuh habis kata pun maaf dan sebagainya. Dosa kalau ada yang terzalimi pun maaf, belum kalau ada yang bisa jelek yang belum maaf, maka dia habis. Jadi anggap seperti itu. Jadi seolah-olah kita itu habis dari kita berpisah. Ya kan? Perpisahan seperti anak orang mati kan namanya apa? Separakan maut di sini dan kasabari widahum bi syafaratil maut. Jadi sebenarnya anggap di sini katakan bahwasanya kita berangkat haji itu perpisahannya itu seolah-olah berpisah seperti orang anak mati. Artinya misalkan kalau ada dosa kita lewat orang, minta ampun, minta maaf, minta rela, minta ridho, habis-habis. Bila ada orang yang sama kita yang artinya sengaja atau tak kita maafkan berada sudah, habis-habis jadi. Itu. Jadi katakan di sini, wa tadzakkur di sini, ingat di sini katakan di sini. Inda widain ahli, ketika kita berpisah dengan keluarga, nanti di rumah berkawanan yang akan sana lakukan ini. Inda safari, widahum bi safaratil maut, akan perpisahan mereka di saat safaratul maut. Artinya seolah-olah kita ada bulik lagi. Artinya kalau misalnya kalau memang takdir Allah kita dan kita diambil Allah saat di sana, habis sudah. Kadang lagi kan kita berhubungan dengan orang. Tadi kita sudah berenakan sudah sebelum berangkat kan? Sudah saling memaafkan, doa atas kesalahan, mohon diampuni. Ya, kalau misalnya kita yang bersalah, banyak-banyak minta maaf. Itu dianggap seperti perpisahan saat safaratul maut. Kemudian meminta fizali wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah dan kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa istri kita, dosa guru